Oke, terima kasih untuk Kak Asrul ya telah menyempatkan hadir di wawancara untuk keperluan OHA pada saat ini. Insya Allah di sini nggak banyak-banyak sih Kak, cuma 4 pertanyaan aja. Kita dahulukan dulu ya dengan pembacaan basmalah, tawud dulu, tawud, basmalah, dan juga salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya langsung aja ya Kak, takut kemalaman juga. Boleh. Oke. Oke, di sini saya sebagai itu ya perwakilan dari panitia open house ingin menanyakan kepada Kak Asrul, di mana Kak Asrul itu kan merupakan salah satu alumnus dari Science Club dan merupakan kapten tahun lalu juga. Semoga dari apa yang saya tanyakan ini bisa dapat ilmu juga dari Kak Asrul dan bisa sharing-sharing pengalaman terkait dengan Science Club. Jadi yang pertama saya pengen nanyain terkait dengan perjalanan kakak nih selama di Science Club itu gimana Kak rasanya, terus juga mungkin ada suka dukanya seperti apa gitu dari kakak, dipersilahkan. Suara saya kedengeran nggak? Iya Kak, kedengeran. Jadi kalau perjalanan saya di SC itu ya lumayan lah ya, berasa banget gitu. Jadi kan saya juga mulainya itu juga nggak di awal periode sebenarnya, itu nggak di awal tahun, nggak kayak di ormawas pada umumnya gitu kan. Mereka biasanya kan di awal Januari ya oprek gitu, awal Februari kalau nggak salah, pokoknya di awal tahun lah ya gitu kalau misalkan Ilham amati gitu. Tapi karena entah kenapa saya di awal itu sebenarnya saya tuh udah di pertengahan 2018 gitu. Iya Kak. Jadi kayak benar-benar berasa banget gitu. Saya udah hampir setengah periode gitu, tapi nggak apa-apa. Jadi masih ada waktu lebih buat saya bisa meninjau lagi gitu bagaimana SC ini sebenarnya ya. Karena dari awal pribadi saya dipilih, saya langsung kaget, apa-apaan gitu. Saya nggak tahu apa-apa sebenarnya gitu. Tapi dari situ saya seriusan saya kaget gitu, apa-apaan ini saya aja nggak pernah masuk SC gitu ya. Maksudnya belum pernah ngejabat ataupun belum pernah kayak semacam magang gitu ataupun kayak yang ngebantu pengurus Science Club sebelumnya kan gitu. Nah tapi di situ saya kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu, ambil hikmahnya aja. Di awal-awal saya mencoba untuk kayak jauh lah gitu, nyari-nyari informasi apa sih itu SC gitu, terus bagaimana sih itu kegiatannya mereka di sebelumnya gitu. Dan di situ saya jadi berpikir bahwa ternyata ini kegiatan-kegiatannya ini bisa nih untuk dipertahankan misalkan, atau saya juga tanya-tanya juga tuh ke beberapa teman teman-teman yang memang mereka ahli banget ya di bidang organisasi gitu. Sebenarnya saya dibilang anak organisator juga nggak biasa aja gitu. Jadi saya memang di awal-awal kayak banyak belajar gitu, banyak cari tahu informasi lain gitu. SC kedepannya gimana? Jadi saya bagusnya saya ada plusnya itu saya ada banyak waktu ya untuk memikirkan kedepannya seperti apa gitu. Gitulah pokoknya ya. Mungkin Ilham juga udah tahu kan ya untuk nyusun divisi-divisinya, segala prokernya dan teman-teman BTH lainnya itu di awal-awal. Dan saya udah mulai ngerekrut itu dari bulan awal sekitar bulan Desember ya sampai ke awal Januari gitu, ngerekrut teman-teman pengurus. Dan juga setelah itu di bulan Februari pokoknya ngerekrut teman-teman magang istilahnya gitu kan. Ada dulu tuh di zaman saya ada pengurus dan juga ada yang magang gitu. Kalau misalkan di DB apa ya namanya ya, saya lupa. Kalau misalkan DB kan ada pejuang sama laskar ya. Iya kalau nggak salah kan ada bagiannya juga. Iya gitu, kalau saya itu pengurusnya namanya pengurus, dan ada lagi ya, namanya magang. Tapi kan magang kan nggak terlibat langsung sama proker ya, yang penting mereka cuma bantu ramein aja gitu. Nah itu. Terus perjalanan saya di SC juga kayak banyak belajar gitu sih sebenarnya apa itu saintis ya. Sebenarnya saya karena saya nggak punya basic apa-apa sama sekali di saintis sebelumnya, dan bahkan di pengalaman saya nggak pernah tuh kenal namanya saintis. Nah jadi saya di situ selama di SC itu saya mempelajari apa sih itu saintis gitu. Ternyata saintis itu nggak
hanya tentang eksperimen doang gitu, mungkin tentang bagaimana caranya kita menulis dan lain sebagainya. Iya. Ya menurut saya itu merupakan salah satu apa namanya yang biasa saintis lakukan gitu ya. Terus juga saya pribadi juga bagaimana belajar menjadi pemimpin gitu ya. Dan juga pemimpin itu juga kadang juga butuh saran dan kritik dari segala pihak ya. Maka dari itu saya Iya, betul. juga mencoba untuk menjadi bagaimana orang menjadi pendengar yang baik gitu ya. Karena saya juga merasa selama menjadi tanggung jawab ST juga butuh banget banyak saran dan kritik gitu. Jadi itu saya belajar jadi bagaimana sih seorang pendengar yang baik seperti apa. Itu Ham kurang lebih seperti itu. Mantap banget nih Kak Asro ya. Awalnya tuh mungkin ini Kak Biasa Asro aja. ditunjuk ya Kak. Ditunjuk gak sih Kak pada saat itu? Kayak dipilih. Iya. Ditunjuk kayak ditanyain dulu dong, mau nggak jadi calon gitu kan. Oh Karena iya. dulu saya mikir semester 2 itu kan, kamu semester 2 praktikum, kan itu semester 2 saya 2018 itu ya kalau nggak salah ya. Semester 2 waktu itu. Pokoknya saya dipilih itu semester 2, zaman-zamannya PKKMB, pokoknya tuh waktu itu 2018 jadi maba gitu. Kan saya mikir semester 2, paling praktikum kan dulu semester 2 cuman praktikum KD2 doang ya, satu doang dulu ya kalau di prodi saya gitu. Atau deh kalau Kimon kayaknya beda gitu kan, kamu Kimon tuh. Iya. Saya mikir udah nggak apa-apa aja gitu kan supaya nambah-nambah itu. Ternyata beneran dipilih dong. Shock gitu loh. Tapi nggak apa-apa tapi setidaknya saya udah pernah ngikut salah satu agenda mereka gitu, OSC Gen 7 gitu. Oh iya. Jadi saya bisa ngeraba-raba, oh kayak gini ternyata. Ya alhamdulillah. Pernah mikir ya. Berarti apa kayak ada apa namanya? Saya ikut OSC waktu itu ya sebelum dilantik waktu semester 2 karena saya mikir praktikum cuma satu doang, lapar mah gampang gitu ya. Kalau saya gitu. Jadi udah ada banyak kegiatan kan ya waktu itu di semester 2, zamannya saya semester 2 gitu, ada PKKM, kok PKKM sih. PKMPB gitu ya. Apa sih PKMF? Iya, PKMF deng. Iya. Pokoknya ada banyak sekali kegiatan pengkaderan gitu-gitu gitu. Kalau PKMB kan di semester ganjil ya kalau nggak salah ya. Semester ganjil apa ya? Semester. Iya ganjil Kak biasanya. Jadi kan PKMB kan ganjil kan. Nah, sedangkan PKMF gitu-gitu. Pokoknya banyak sekali menurut saya kegiatan kayak yang sejenis kayak gitu di semester 2 dan saya ya udahlah ikut aja gitu daripada jadi ibarat gabut gitu ya. Aduh gabut. Gitu Ham. Iya. Yes. Oke Kak, terima kasih nih. Banyak banget pelajaran kayaknya dari Kak Asro. Biasa aja. Ternyata perjuangannya sangat luar biasa nih Kak. Dari yang nggak tahu dan alhamdulillah sampai sekarang udah menjalani dan udah melewati itu semua ya Kak. Alhamdulillah udah ada penggantinya juga Kak Raffi. Dan sama-sama pendidikan kimia lagi Kak. Sama-sama. Aduh malu. Iya, alhamdulillah gitu. Kak, lanjut ya Kak. Tadi kan terkait dengan perjalanan nih. Kira-kira suka duka yang paling berkesan di Kakak itu selama menjabat di Science Club atau ngerasain di organisasi Science Club itu apa Kak kira-kira? Boleh Kak diceritain? Boleh. Sukanya itu ya alhamdulillah ya jadi punya banyak kenalan gitu kan. Dulu Science Club juga kan under baunya BMF juga kan dulu. Jadi saya juga bisa kenal tingkat. Oh ini namanya ini gitu. Terus juga bisa mengenal apa namanya. Sukanya sih ya alhamdulillah jadi makin lebih dekat lagi sama teman-teman gitu, teman-teman entah itu di SC maupun di tempat-tempat lain gitu. Jadi ya nambah relasi sih alhamdulillah ya. Terus juga nambah pengetahuan saya gitu dan sebenarnya sih saya kayak ngerasa oh iya ya kesalahan saya di SC ini bisa saya jadi pelajaran untuk kedepannya gitu. Jadi kayak nambah pengalaman aja gitu. Jadi kayak dibawa santai aja sih, maksudnya dibawa biasa alir aja gitu. Ya itu sih sukanya saya alhamdulillah, juga sama kekompakannya teman-teman saya di SC gitu juga. Ada juga tuh suka banget ya teman-teman saya ngingetin seru gini gimana tuh, oh iya saya lupa gitu. Tenang aja gitu punya teman-teman yang bisa ngebantu, iya bisa reminder kan ya gitu. Terus dukanya sih
ya karena saya PP ya, jadi saya benar-benar mikir nih kira-kira waktunya gimana gitu kan ya, karena eh, waktu perjalanan saya kan kalau pulang balik apa pergi pergi pulang ya PP Oh, itu juga kan nggak sejam dua nggak sejam 2 jam gitu kan ya, saya juga memikirkan oh ini kira saya kalau ngumpul ini harus gimana gitu waktunya timingnya gimana dengan kegiatan saya yang iya di sih. tempat lain juga gitu, jadi saya bisa belajar ngeraba-raba gitu untuk masalah timing juga. Dukanya itu kalau saya mau jujur itu apa namanya, di zaman saya itu bukan banyak sih, tapi sumber daya manusianya itu bisa dibilang kurang gitu. Tapi di satu sisi dengan kekurangannya sumber daya manusia di zaman saya itu menjadi poin plus buat saya. Kenapa? Karena itu saya bisa memantau secara langsung gitu. Maksudnya bukan memantau-mantau banget, tapi setidaknya saya bisa memantau bagaimana apa namanya progres teman-teman saya waktu di SC itu di tiap-tiap divisinya gitu. Jadi saya gampang apal gitu. Oh ya si ini lagi ngapain gini. Oh si ini jadi gini. Iya. Dengan harapan paham ya, ilham ya maksud saya gitu. Kalau misalkan sumber daya yang nggak terlalu banyak kan jadi kayak bisa kita monitoring gitu ya, walaupun Iya benar. walaupun nggak sepenuhnya gitu. Jadi kayak kita tahu oh ya nanti ini kurangnya ini mungkin saya bisa bantu, mungkin saya pribadi bisa bantu di mana gitu misalkan. Ilham paham ya maksud saya ya. Sama apalagi ya itu sih dulu di zaman saya sih dukanya pendidikan kimia ya rata-rata, tapi alhamdulillah gitu ya, maksudnya daripada nggak ada sama sekali gitu. Dan sama kan saya berharap juga sih di ke periode selanjutnya. Iya. Oh gitu ya Mas Sama ya. Iya banyak pendidikan kimia. Saya harapan saya itu nggak apa sih, yang penting kan di tiap-tiap rumpun mungkin ada wakilannya, misalkan iya ada dari fisika, dari biologi gitu. Alhamdulillah ya gitu. Saya sih gitu. Saya harapnya itu selanjutnya itu apa tiap rumpun itu bahkan tiap prodi saya harap sih ada gitu kan ya gitu. Gitu. Iya. Oke. Paling. Oke, terima kasih Kak Asrul atas suka dukanya ya. Ternyata dilihat-lihat lumayan seru juga ya Kak. Dari pengalaman-pengalaman. Alhamdulillah. Saya juga sebenarnya itu loh Kak, antara terkejut sama kagum juga sama Kak Asrul ya. Ini kan Kak Asrul kan pulang pergi gitu ya. Itu nggak terasa banget gitu kalau saya sendiri gimana rasa capeknya. Saya pun sebenarnya kan ngekos juga kan pada saat itu. Dan itu oh iya. Dan pada saat kos itu pun sebenarnya ngerasa tuh capek banget, apalagi pas pulang pergi. Dan Kak Asrul pada saat itu kan kondisinya semester 2 juga kan. Dan itu keren banget Kak. Semester 2, semester 3, iya 2, 3, 4. Iya semester 2, semester 3. Saya terakhir semester 5 deh gitu, ngejabat di SC. Jadi startnya 3 kali ya, iya. Karena kan saya dilantik kan waktu itu, kenapa? Itu kakak kayak pernah gak sih Kak, kayak malam banget gitu pulangnya? Atau mungkin pernah banget. Pernah nginep ke rumah seseorang gitu? Karena nggak sempat pulang? Enggak. Pernah, tapi apa sih pernah saya kadang nginep di mall loh. Dan makanya kalau saya mau cerita pernah waktu itu semester 5 ya. Iya. Ada rapat tuh sore. Saya lupa rapat apa gitu kan. Ada tugas dari dosen kalau nggak salah, deadline-nya itu malam-malam jam 10 sih, lupa gitu. Terus saya nggak pulang lah, terus saya numpang wifi di GDS. Gitu. Banget, alhamdulillah ya. Iya gitu, tapi alhamdulillah gitu. Ada aja cara untuk saya siasatin gitu. Misalkan saya kalau dapat tempat duduk itu langsung tidur tuh di TJ. Seriusan. Sampai bablas pun juga kadang pernah gitu. supaya kalau misalkan sampai rumah itu nggak capek-capek banget gitu. Oh iya juga sih, benar kan. Iya, maksudnya kalau misalkan bisa istirahat di kendaraan umum, istirahat aja gitu. Karena kan kalau malam kan udah sepi tuh ya, maksudnya kan udah sepi banget gitu. Nah, syukur-syukur kalau misalkan dapat kursi kosong gitu, saya bisa duduk gitu, ya kan. Iya gitu. Dan syukur-syukur sih waktu itu juga TJ kan 24 jam ya waktu sebelum pandemi itu. Saya ingat banget itu, makanya saya kalau misalkan waktu PKKMB, saya kan dulu panitia PKKMB juga kan suruh datang pagi-pagi dong. Iya. Nah, saya kan pasti disuruh datang pagi-pagi dan nggak mungkin kan saya dari Tangerang pagi juga kan nggak ada KRL itu paling mentok sih 4:30 mereka berangkat pertama itu KRL. Saya pagi-pagi saya berangkat malam-malam itu ke Muha buat nginep ya.
ada gitu loh, TJ 24 jam. Jadi saya kalau berangkat dari jam 10 dari rumah juga nggak apa-apa gitu. Gitu. Nah itu iya, jadi ada aja gitu ya, apa namanya, ada juga kayak semacam keberuntungan gitu, alhamdulillah. Gitu. Terus sih, Oke. jadi saya sih kalau ngeluh sih nggak apa-apa, tapi jangan terlalu ya, jangan keterlaluan ya, dibawa santai aja gitu. Jadi Paham. pengalaman seru juga ya Kak untuk dikasih tahu ke teman-teman Kak ada tingkat. Iya, saya juga kadang nginep di Mua kan kalau besok ada kegiatan gitu ya. Karena juga bisa Iya. menghemat ongkos sih gitu. Jadi nggak pulang balik, iya gitu. Kalau disuruh datang pagi-pagi kan mending nginep aja gitu daripada Iya benar Kak. repot banget dari rumah pagi-pagi buta kan ya. Itu sih Ham. Oke Kak. Baik, kita next ya Kak ke pertanyaan 3. Ya. Ini sebenarnya bersangkutan juga Kak sama yang tadi. Kalau tadi kan suka duka ya. Kalau sekarang mungkin tantangan terbesar Kakak sekiranya yang Kakak rasain di SC ini, kira-kira apa Kak yang menjadi tantangan terbesar Kakak? Tantangannya sih ya, apa ya, aduh saya suka jujur kalau saya mikirin itu dulu, iya ini akademik saya bakal turun nggak ya gitu, karena kadar Allahnya juga saya diamanahkan juga waktu itu di awal Januari ya, sebagai KD P2K juga gitu. Saya terima-terima aja lagi kan ya. Udah saya pikir, oh dulu nih semester 4-5 saya, ini semoga, saya mikirnya tuh, mikir banget itu pertama kali, ya akademik saya apa gimana gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, karena dari apa namanya, niat juga ya, karena kalau nggak niat mah nggak bisa ngapa-ngapain ya, dan juga Iya benar. bantuan dari teman-teman lain gitu ya. Alhamdulillah gitu, nggak ngecewain banget kan. Yang penting mah masih bisa disyukuri gitu ya. Itu kalau akademik itu tuh tantangan saya gitu. Iya. Gitu ya. Dan sebenarnya saya juga dulu mikir ini gimana ya caranya bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, mengerjakan segala urusan atau deadline tepat waktu ya, karena walaupun saya orangnya kadang suka telat, tapi maksudnya orang-orang juga pasti bakal menilai kepribadian kita dong, disiplin apa kagaknya gitu. Nah itu tantangan besar itu buat saya gitu ya. Dan juga tantangan saya juga waktu itu adalah ya yang tadi ya yang saya sampaikan sebelumnya, waktu itu juga gimana gitu, sehingga saya juga harus nyuri waktu gitu. Sekali lagi, karena saya juga ngerjain tugas di TJ gitu atau apa ya, selagi masih bisa dilakukan ya bisa aja gitu, iya gitu. Terus apa lagi ya, sama ini sih karena sumber daya manusianya juga kecil, sedikit, gimana saya juga bisa menjaga mereka gitu kan ya, menjadi apa namanya, pokoknya menjaga mereka supaya mereka tetap gitu ya terjaga dengan tali silaturahmi yang erat. Ya, dan juga saya kadang-kadang suka gini nih mikir, suka apa ya, karena kan dulu kan zaman saya SD itu kan belum booming banget ya, maksudnya masih perlahan merintis ya untuk membumingkan gitu ya SC. Mungkin Ilham tahu ya gimana gitu. Jadi saya juga kadang-kadang suka, ya Allah ini kalau misalkan nanti ada kegiatan dari kami terus pengunjungnya dikit gimana gitu ya, makanya saya suka minta bantuan ke teman-teman, ayo kita ramein kalau misalkan lagi alhamdulillahnya sih nggak dikit-dikit banget, alhamdulillah lumayan. Itu sih. Dan dulu tuh saya mikirnya tuh gimana sih branding gitu ya. Itu sih. Jadi harapannya dulu saya biar SC itu bisa mewadahi teman-teman FMIPA yang memang benar-benar minat banget gitu dan senang sekali dengan dunia saintis. Oke. Ya, terima kasih Kak tentang besarnya. Mungkin kita berlanjut ke pertanyaan terakhir mungkin ya Kak. Berhubung waktu jam 8 juga. Iya boleh. Dari Kakak sendiri nih, mungkin ada tips dan juga apa ya, semacam pesan dari Kakak sendiri sebagai orang yang pernah berkecimpung di SC ini untuk teman-teman kita nih nanti yang bakal mau join SC dan juga ikut open house SC 2020 ini Kak. Apa ya, mungkin pesan dari saya, teman-teman kan dari FMIPA ini kan maksudnya dengan budaya saintisnya juga
kental banget ya gitu. Nah maka dari itu jika memang teman-teman memang niat banget di bidang saintis, silahkan teman-teman join di SC gitu ya. Karena dari saya pribadi gitu, saya benar backgroundnya itu nggak saintis banget gitu, bahkan di SMA saya nggak pernah ikut gitu, nggak pernah gitu maksudnya. Dan saya merasakan bahwa dengan saintis saya bisa mengenal bagaimana misalkan kan saintis juga ada yang tadi saya sudah bilang ya, nggak cuma eksperimen gitu, jadi kita juga bisa belajar nulis ya gitu. Atau juga kalau misalkan percobaan yang bisa kita lakukan tanpa menggunakan bahan kimia itu juga merupakan menurut saya salah satu benefit kita mempelajari saintis itu juga gitu. Jadi kita bisa mempelajari ini saintis dengan dengan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari itu kan seperti apa gitu, konteksnya seperti apa gitu. Ya mungkin bisa kita terapkan di dunia di dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita belajar nulis gitu. Karena saya jadi selama jadi ngejabat JSC saya jadi mikir gitu. Iya maksudnya manfaat banget gitu ikut SC gitu. Kayak misalkan kita dapat pengetahuan lebih tentang di alam ini, misalkan bagaimana kita caranya menulis gitu. Karena pribadi saya intinya sih biar belajar nulis kayak artikel gitu-gitu. Harapan saya sih. Dan juga kan bisa mendapatkan relasi teman-teman gitu, pengalaman segala macam. Ya, karena benar ya kata orang-orang ya bahwa guru itu juga adalah pengalaman. Iya betul gitu. Dengan segala hal yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita bisa evaluasi bahwa ternyata ini bisa kita jadikan sebagai pembelajaran kita untuk di masa yang akan datang. Seperti itu, Ilham. Yes. Mantap sekali. Ya, terima kasih. Biasa aja. Ya, sama-sama. Sama-sama. Pengalamannya benar-benar sangat sangat keren banget. Apalagi ini juga saya termasuk baru juga ya Kak mendengar cerita kakak tadi yang tidur di MUA, tidur di mall-mall gitu. Itu perjuangannya sampai segitunya ya Kak demi organisasi SC ini ya. Dan itu gitu. Dan juga kan saya mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk kita semua Kak. Ya, apa tadi Kakak mau ngomong apa? Iya gitu, kalau misalkan ada kan yang tadi sudah bilang kan kalau jadi panitia PKKMB misalkan kan sudah jam 6 tuh ya mau nggak mau bener. dimuat kan atau juga tuh itu sih sama juga kadang suka belajar kelompok sama teman-teman saya gitu ya udah belajar di muat aja daripada pulang kemalaman kan gitu. Terus pernah tuh saya nginep karena mikir besok paling libur kan besok libur ya udah saya bawanya besok paginya gitu. Iya gitu lagi bisa daripada pulang malam kan ya. Kalau saya pernah tuh pulang malam ketinggalan kereta terakhir gitu kan ya akhirnya saya naik TJ dan itu agak susah kalau ke Tangerang gitu. Daripada saya paksain kan mending udah saya tidur aja di rumah kan besok pagi kalau tapi kalau maksain sebenarnya ada ya Kak dari Jakarta ke Tangerang ya TJ ya? Ada, cuman kalau yang 24 jam itu terbatas. Dulu saya pernah itu ketinggalan kereta kan saya dari Sudirman tuh kalau mau ke Tangerang kan, TJ turun di Duku Atas ke Sudirman, terus ke arah Duri dan Tangerang. Kereta terakhir udah lewat tuh ke Angke tuh, supaya mau ke Duri. Udah saya putar otak, kan nggak mungkin nggak ada tuh ke Tangerang tuh. Kalau mau ke Tangerang kan harus naik 4C tuh yang ke Bunsen ke Poris tuh. Kan tahu saya nggak 24 jam itu, tahu saya ya. Dulu. Udah akhirnya saya akalin, udah tuh ke Kalideres baru naik angkot gitu. Oke. Ya gitu kalau nggak salah saya gitu sih. Oke Kak Asrul. Ya makasih banyak nih Kak udah habis juga pertanyaan kita. Ya terima kasih juga teman-teman ya. Mudah-mudahan pesan-pesan dari Kak Asrul, cerita-cerita dari Kak Asrul bisa menginspirasi kita semua nih teman-teman yang ada di rumah. Amin. Yang melihat video ini ya mudah-mudahan. Ya. Semoga menjadi penyemangat kita juga. Ternyata setiap orang itu punya kesibukan masing-masing, tapi dalam ketika kita bisa membaginya dengan baik, insya Allah itu akan menjadi impact yang baik juga kepada kita di sini. Itu gitu ya Kak. Betul, dan juga jangan lupa kalau misalkan memang kita lagi kendala atau lagi halangan untuk mengerjakan sesuatu, jangan sungkan-sungkan untuk berkabar gitu ya. Setidaknya ngasih tahu lah ya gitu, walaupun orang-orang juga, walaupun kita juga nggak mengharapkan bantuan orang sih, tapi setidaknya berkabar gitu.
Ah, ini gue iya. nggak bisa, mungkin gue ngasih taunya cara kerjanya itu gitu. Daripada nanti disusunin orang-orang kan, makin Iya nggak bener. enak juga gitu. Jangan Bener kan? sampai menimbulkan suujon ke orang-orang gitu Hmm. karena nggak berkabar. Ntar kita sana sini wah makin makin apa gitu, makin seru lagi tuh nanti. Iya kan? Oke, Kak Asrul. Terima kasih Kak Asrul atas waktunya nih. Kurang lebih Terima 30 kasih juga. menit tadi ya. 30 Iya menit ya, kita udah 30 udah menit lebih. ngobrol-ngobrol. Nggak kerasa Iya banget ya. ternyata Ya. sudah di penghujung acara. Asik. Oke, ya untuk sesi wawancara mungkin disudahkan. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Asrul. Ya, kepada Kak Asrul, mudah-mudahan sehat selalu Kak. Semangat untuk skripsinya Kak. Amin, amin. SPS-nya nih. Bentar lagi SPS kayaknya dulu. ya. Amin ya Allah. Ya. Semangat Mudah-mudahan juga ya buat Ilham dan ya teman-teman Kak. SC juga sehat-sehat selalu. Amin, Ya, amin. amin. Oke, Nikmatin baik. aja gitu proses. Nikmatin aja gitu. Ya, Iya, jangan dibawa beban ya Kak. Tadi kata Kakak iya. Asrul, santai aja, nggak usah dibawa beban. Karena insya Allah bakal Ya, ada jalannya ya masing-masing. ya, amin. Oke, Pasti ada. oke Kak Asrul, kita tutup yuk dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan juga istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan yang terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Asrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya. Atas waktunya. Baik, yang pertama, jadi apa sih yang memotivasi kakak untuk join Science Club pada saat itu, Kak? Oh iya. Iya, bismillah. Kalau ditanya apa yang memotivasi, sebenarnya banyak di Science Club gitu ya. Dari faktor-faktor yang banyak itu mungkin beberapanya dulu pertama kali masuk di FMIPA ya. Ada banyak kakak-kakaknya yang ternyata bisa punya banyak prestasi. Ya, ada yang dia aktif organisasi tapi juga bisa juara lomba karya tulis ilmiah nasional. Ada juga yang juara satu lomba isai. Ya, kemudian waktu itu Kak Syarul ikut salah satu event dari Pertamina di UI. Ternyata ada juga KKSC yang dapat juara di waktu itu apa ya? Di lomba poster ilmiah. Ya di UI waktu itu eventnya. Itu. Nah sampai akhirnya nggak hanya itu seputar itu ya. Dulu Science Lab itu rutin juga mengadakan kajian ilmiah. Kalau ingat dulu pertama kali ikut itu di lantai 3 yaitu kajian ilmiah rutin ya. Di sana pembicaranya itu menyampaikan materi berkaitan dengan peran saintis. Ya, peran saintis. Nah, ternyata kita ya sebagai seorang saintis tugas kita itu bukan hanya sekedar belajar ya. Kita paham terkait teori, tapi lebih dari itu ternyata saintis hadir untuk membantu menyelesaikan ya masalah-masalah yang hari ini ada di lingkungan kita khususnya. Nah, dari situ akhirnya berpikir juga, oh ya ternyata kita sebagai saintis, tugas kita itu luar biasa mulia gitu ya. Apalagi kita sebagai mahasiswa FMIPA yang mana identik dengan keilmiahan, ya. Kak Syarul dulu merasa kita butuh wadah untuk mengembangkan keilmuan kita. Ya, akhirnya berpikir Science Club itu dulu menjadi salah satu lembaga yang direkomendasikan ya dalam bidang tersebut. Nah, akhirnya dari situ mulai tertarik dan bergabung di orientasi Science Club dulu namanya. OSC. Masih ada sekarang OSC ya? Masih ya. Dulu akhirnya bergabung di OSC. Dulu zaman Kak Syarul itu ikut OSC tahun 2014 kalau nggak salah. Awal tahun 2014 ikut OSC di apa namanya? Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian dan Peternakan STPP di Sukabumi. Ya di sana belajar banyak tentang peternakan dan juga pertanian. Bagaimana kita dari peternakan menjadi yogurt, ya, cheese steak dan sebagainya.
Juga banyak ilmu-ilmu lain yang kita peroleh ketika kegiatan OSC itu. Dan akhirnya dari situ mulailah masuk ke Science Club. Baik, terima kasih Kak. Gitu, Bagus Fer. sekali motivasi Kakak untuk join SC waktu itu. Baik, berikutnya Kak. Perjalanan Kakak di Science Club, bagaimana Kak? Kemudian, dari proker-proker yang telah berjalan, apa saja yang telah Kakak dapatkan Kak? Boleh dijawab Kak? Iya. Perjalanannya. Jadi dulu itu ketika Kak Shalom masuk ke Science Club, itu ada loncat kepengurusan yang sebelumnya dipegang oleh 2011. Ketika 2015 awal, ternyata kepengurusannya langsung dipegang oleh 2013. Ya, hasil berdasarkan kesepakatan forum, ternyata Kak Syarul diamanahkan untuk menjadi ketuanya, gitu ya. Pertama kali bergabung di tahun pertama, ternyata diminta untuk jadi ketua. Dan waktu itu sempat bingung juga kan, panik gitu, nggak ngerti apapun tentang keilmiahan awalnya. Tapi alhamdulillah Allah pertemukan dengan 7 orang-orang hebat yang akhirnya bersamai di BPH Science Club. Ya, ada dulu itu ada Kak Yuli, ya Kak Yuli dari Pendidikan Fisika 2013, Kak Farha, kemudian Kak Pramita Cucu, Kak Ana Rahmadianti, terus ada Kak Galih Tresna, yang mungkin kalian juga tahu, beliau sering ngisi juga. Itu luar biasa perjuangan beliau ketika di SC, sama-sama dari nol kita memulai. Terus ada Kak Ahmad Aryadi dari Pendidikan Kimia 2013 dulu. Kemudian ada Kak Dini Rosyanti, beliau dari Biologi Murni waktu itu. Nah, akhirnya dari 8 BPH itu memulai, ya udah kita coba untuk menggencarkan terlebih dahulu. Kita mulai untuk branding awal untuk SC itu seperti apa sih gitu. Kita coba bentuk frame-nya, Science Club itu seperti apa, baru kita berani turun ke lapangan untuk rekrutmen. Kita waktu itu sampai masuk ke kelas-kelas ya. Kita punya daftar setiap kelas di FMIPA itu jam berapa saja jadwal kuliahnya. Ya, begitu sampai kita menunggu dosen keluar, kita baru ya rame-rame masuk ke dalam kelas untuk promosi. Ini ada Science Club, ya kegiatan itu dan sebagainya ya. Nah, akhirnya dari situ dulu zaman Kak Syarul itu terbentuk ada sekitar 52 anggota Science Club. Ya, 52 anggota Science Club yang terdiri dari angkatan 2013 dan 2014 waktu itu. Ya. Nah, itu perjalanannya sampai akhirnya kita melakukan pengesahan kepengurusan. Dulu yang unik adalah ini program pertama yang kita jalankan untuk internal ya. Itu pengesahan kepengurusan. Itu kita adakan di Taman Mini. Taman Mini itu kan luas ya. Banyak spot-spotnya. Akhirnya kita tidak menginformasikan kita bertemu di lokasi ini. Ya, tapi kita jalankan program ini dulu namanya itu Science Adventure. Ya. Jadi setiap peserta yang hadir itu tidak diberikan lokasinya di mana, tapi mereka silakan berkumpul setiap departemen, kemudian diberikan rangkaian clue, ya, rangkaian clue yang harus mereka pecahkan sampai menemukan lokasi pertemuan kita itu di mana. Nah, dari situ lumayan juga untuk awal untuk membangun teamwork-nya, ya, membangun teamwork juga kekeluargaannya mulai terbangun dari situ di awal. Terus program-program dulu yang dilaksanakan lumayan banyak di tahun 2015-2016. Nanti mungkin lebih detailnya bisa melihat di website-nya Science Club ya, Science Club UNJ. Tapi beberapa yang Kak Syarul masih ingat, itu dulu kita juga mengadakan pelatihan-pelatihan untuk internal, ya, pelatihan kepenulisan. Ya, jadi anggota SC itu wajib ikut pelatihan kepenulisan itu. Ya, kita dibekali bagaimana sih caranya membuat proposal ilmiah, bagaimana sih menulis PKM itu, ya membuat esai dan sebagainya. Sampai akhirnya karena output dari situ akhirnya apa? Kita mengadakan pelatihan PKM, workshop PKM dulu untuk mahasiswa FMIPA. Ya, karena di tahun itu juga Science Club diberikan tantangan untuk coaching, ya. Jadi proposal PKM-nya sudah dibuat mahasiswa, kemudian di kolektif ya, dikumpulkan oleh Science Club untuk kita bantu kira-kira sudah sesuai atau belum dengan sistematika
yang diterapkan tersebut. Ya, lumayan crowded juga dulu karena hampir setiap anggota itu mungkin bawa lebih dari 3 proposal ya, untuk kita cek gitu. Kemudian ada juga program yang dulu rutin kita jalankan itu ada KSR namanya. Kajian Sains Rutin. Dulu diadakan di Saung FMIPA ya. Kalau kalian pernah main ke kampus B, itu ada saung ungu di depan gedung. Ya, kemudian ada saung putih di dalam, di dekat lapangan voli, ya dekat lab. Ya, itu adalah tempat di mana mahasiswa itu sering mengadakan kajian-kajian, salah satunya adalah KSR, kajian sains rutin. Ya, jadi kita berbagi informasi seputar isu-isu terkini. Ya, pun juga kita melakukan sharing motivasi mungkin. Ada mahasiswa yang ternyata lolos atau misalnya menjuari suatu bidang kompetisi. Akhirnya kita panggil lah untuk mengisi kajian ini, untuk berbagi pengalamannya. Bagaimana sih kok bisa mengikuti kompetisi tersebut, kemudian bagaimana caranya bisa juara gitu ya. Itu dibagikan ke mahasiswa waktu itu. Itu kajian sains. Ada juga info yang menghadirkan pembicara untuk memberikan motivasi atau memberikan informasi lomba. Ya. Dan salah satu event yang menurut Kasal ini lumayan berhasil ya, karena waktu itu sempat ramai juga dihadiri oleh seluruh mahasiswa di se-UNJ ya. Itu hampir satu ruangan seminar itu full. Itu ada Creative Student and Travel the World. Ya, itu salah satu seminar yang ESI selenggarakan, dan itu luar biasa. Akhirnya memberikan pandangan bahwa kita sebagai mahasiswa, ya sebagai pelajar, ternyata banyak sekali peluang kita untuk berprestasi, tidak hanya di kancah nasional, tapi juga di internasional. Ya, khususnya waktu itu berbagi juga tentang informasi-informasi meraih kompetisi di bidang keilmiahan itu. Ya, dan lain-lainnya mungkin nanti ya bisa coba kunjungi website SC. Ya, itu insya Allah banyak informasi yang bisa teman-teman dapatkan juga di sana. Gitu. Baik Kak, keren banget ya perjalanan Kakak ketika di SC. Berikutnya Kak, suka duka Kakak selama di Science Lab tuh apa aja sih Kak? Boleh tuh diceritain Kak. Ya. Suka duka. Mungkin lebih banyak sukanya ya seputar sains sebenarnya. Ya. Karena apa? Kita ini kalau untuk Kasal pribadi ya, dulu memulai itu benar-benar dari nol, dari dasar. Ya, yang tadinya tidak mengetahui tentang penulisan proposal itu seperti apa, akhirnya kita benar-benar sama-sama untuk belajar. Ya, Kak Galih dulu yang tidak bisa membuat desain, ya, bahkan Kak Sarul melihat sendiri bagaimana perjalanan Kak Galih itu membuat desain dari yang banyak dikomentari oleh teman-teman kurang ini tuh dan sebagainya, sampainya sekarang luar biasa, beliau sudah sangat berkembang ya, sudah profesional sepertinya sekarang gitu di bidang desainnya. Ya, terus juga ada kakak-kakak yang lain yang luar biasa mau belajar, ya mau membersamai, mau belajar dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Sampainya kita bisa sama-sama berkembang gitu ya, dan mudah-mudahan dulu bisa memberikan manfaat untuk yang lainnya juga gitu. Kemudian apa ya? Kalau mungkin sedikit bukan duka juga ya, mungkin keresahannya waktu itu mungkin sempat dialami adalah ini mungkin keresahan yang juga dialami di setiap organisasi. Ya, setiap organisasi pasti punya tantangannya masing-masing. Nah, mungkin ini keresahan yang sama-sama kita alami gitu ya, baik dulu di zaman Kasal maupun yang zaman kalian. Science Club ini anggotanya mayoritas adalah orang-orang yang juga aktif di berbagai organisasi. Ya. Jadi dulu sering ditemukan juga ketika kita ada event, terus ada juga beberapa anggota yang ternyata tidak ada kabar. Tidak ada kabar, tapi luar biasanya adalah dulu kita perlahan untuk bisa saling menyikapi.
ya saling menyikapi, karena bahkan Kak Syarul juga sama, dulu bukan hanya aktif di SC tapi juga aktif di band juga, beberapa ada aktif di MUA ya, dan organisasi lainnya. Kita coba untuk menyikapinya adalah dengan menjaga komunikasi sih waktu itu ya, karena memang benar ternyata apa ya, kekurangan tersebut ya, faktor utamanya adalah karena komunikasi yang kurang baik. Ya, ini kita coba mulai untuk saling keterbukaan. Ketika memang ada event tersebut, ada satu PJ-nya ternyata tidak bisa, ya udah disampaikan. Sehingga ini apa, bisa kita saling bantu. Nah, ini dari situ mulai perlahan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu. Dan ya banyak sih, kita juga sering adu argumen sebenarnya. Ya, antar BPH nih, kadang kita misalnya punya event, ya kita punya event, kemudian eventnya misalkan event KSR. KSR ini isu yang sedang hangat apa ya? Ya udah, isu-isu A misalkan. Nah, terkadang Kak Syarul muncul ide, ya, Kak Ana muncul ide, Kak Cucu muncul ide, dan sebagainya muncul ide. Nah, ini terkadang kita bentrok ya, karena orang MIPA mayoritas itu berpikirnya sangat sistematis ya. Kita menyampaikan gagasan harus seperti ini dan sebagainya. Akhirnya ya udah, terkadang sering kita adu argumen, tapi alhamdulillahnya kita bisa menyatukan argumen-argumen itu menjadi satu kesatuan. Akhirnya jadilah event yang kita rencanakan itu gitu. Itu sih banyak pengalaman juga berharga yang Kak Syarul dapat selama di Science Club. Ya salah satunya ya Kak Syarul bisa berbicara banyak seperti ini, ya bermula dulu juga dari Science Club. Gitu. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Berarti apabila ada suka, maka duka pun juga ada di Science Club. Baik, berikutnya Kak, tantangan terbesar Kakak ketika di Science Club itu apa? Tantangan pasti ada. Tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar, ya mungkin itu tadi yang Kak Syarul ceritakan sebelumnya, juga menjadi salah satu tantangan terbesar juga. Tapi di sisi lain, tantangan terbesarnya adalah ketika kita mengemas sebuah program. Kenapa? Karena mungkin sebagian besar dulu berpikir kegiatan keilmiahan itu membosankan. Ya, kita sudah belajar di kelas tentang ini dan sebagainya, ketika ikut kajian ternyata masih disuguhkan dengan hal-hal yang mungkin serupa seperti itu. Nah, makanya dulu ketika kita mengadakan program, pernah juga itu sedikit sekali yang hadir. Padahal bagus programnya. Ya, kajiannya itu bagus, tapi sayangnya sedikit yang hadir karena mungkin apa? Kita kurang kreatif dalam mengemas program yang akan dijalankan. Ya, khususnya untuk untuk agitasi massa sebenarnya. Ya, kita kurang membuat soundingnya itu kurang menarik sepertinya gitu ya. Ini kita harus berpikir lagi, kira-kira kita mau mengadakan program ini supaya banyak orang-orang hadir itu apa yang harus kita lakukan ya? Dikemas seperti apa sih programnya? Karena kita rasa program itu banyak manfaat, tapi karena dikemasnya mungkin kurang menarik, efeknya apa? Partisipan yang hadir pun juga sedikit. Itu kan sangat disayangkan. Itu yang menjadi tantangan terbesar. Ini kita terus muter ya. Kita berpikir bagaimana langkah menarik perhatian mahasiswa FMIPA pada saat itu. Itu ya salah satu tantangan terbesarnya. Baik, terima kasih Kakak. Keren banget sih tantangan terbesarnya ya. Nah, baik, selanjutnya Kak, tips atau pesan dari Kakak untuk teman-teman mahasiswa baru yang mau daftar Science Club Kak. Ya, boleh banget Kak. Ya, dulu Kak Syarul itu ketika di SMA tidak mengenal organisasi sama sekali. Bahkan untuk berbicara di depan umum itu tidak ada keberanian. Sampai akhirnya masuk ke universitas, ya, diperkenalkan dengan organisasi, ya akhirnya tertantang ya ingin mencoba supaya apa? Supaya perubahan jangan sampai stuck, tidak ada dulu awal bergabung organisasi, ya mulai dikenalkan organisasi itu sebenarnya seperti apa sih, ya mungkin banyak juga yang beranggapan bahwa ketika ikut organisasi nanti kuliah akan terbengkalai, ya tidak bisa berprestasi dan sebagainya.
Ya, Kak Syarul tekankan itu sangat tidak benar. Ya, karena apa? Kak Syarul ini alhamdulillah bisa keluar kota, bahkan keluar negeri. Ya, salah satunya adalah karena prestasi yang Kak Syarul raih berkat informasi dari organisasi dan bergabung di organisasi. Ya, dan jika mungkin teman-teman berpikir ingin kuliah, ya ingin fokus ke akademik, ingin juga berorganisasi, ya ingin terus untuk mewadahi teman-teman dalam hal tersebut adalah Science Club. Ya, karena kalau misalkan dilihat pun program-program kerja yang dijalankan itu sebenarnya saling beririsan, baik antara prestasi akademik di kuliahan ya di kelas maupun dengan keterampilan organisasi yang nantinya teman-teman butuhkan. Yaitu insya Allah ada di Science Club ya, dan Kak Syarul pun juga dulu dapatkan melalui Science Club, dan alhamdulillah akhirnya mendapat banyak pengalaman ya, banyak beberapa prestasi pun juga diraih berkat Science Club juga. Ya bahkan saat ini Kak Syarul ini mengajar karya KIR ya, melatih KIR di salah satu sekolah swasta di Bekasi, yaitu dari tahun 2017. Ya, bekal yang Kak Syarul peroleh dari mana? Bekal yang diperoleh adalah dari Science Club. Ya, ternyata alhamdulillah bisa mengantarkan murid-muridnya bisa meraih prestasi di nasional maupun internasional, alhamdulillah. Salah satunya mungkin keterampilan yang Kak Syarul dapatkan di Science Club itu. Ya, jadi jangan ragu, ayo sama-sama ya kita sebagai mahasiswa FMIPA harus bangga ya dengan salah satu organisasi keilmiahan ini. Ya, sama-sama kita nuansakan FMIPA ya untuk terus berprestasi, ya untuk terus menuansakan keilmiahan, keilmuannya, karena FMIPA itu kental dengan keilmuan. Ya kalau bukan mahasiswanya itu sendiri yang menuansakan, siapa lagi? Ya, sukses terus untuk Science Club. Ya, insya Allah ke depan bisa jauh lebih baik ya dari pengurusan sebelumnya. Itu. Baik Kak, terima kasih banyak atas waktu wawancaranya. Keren banget ya ternyata pengalaman dari Kak Sahrul ini. Kami senang sekali bisa mewawancarai Kakak, salah satu alumni SC yang sangat hebat. Demikian wawancara pada malam ini. Alhamdulillah, terima kasih sama-sama banyak Kak Ferdi dan teman-teman. atas waktunya. Semoga Kakak selalu sukses, tetap semangat, dan selalu menjadi lebih baik dan lebih baik untuk kedepannya. Amin. 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 Ya. Sukses juga untuk Science Club, untuk teman-teman semua. Ya, terus semangat dan jaga konsistensi keilmiahan di FMIPA. Terima kasih Kak. Semoga dilancarkan semua kegiatannya, ya karena luar biasa perjuangan kalian. Baik, selamat malam Kak. Terima kasih Kak. Selamat malam. Ya.